Shalom Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudari pemuda-pemudi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa, di hari Selasa pagi ini, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Biarlah hari baru yang Tuhan berikan kepada kami awali dengan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan urapilah kami agar apa yang kami renungkan pagi ini menjadi didikan Allah bagi hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pemuda-pemudi terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias dan keluarga secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema mengusir roh jahat, mengalahkan penguasa dunia yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 7-8. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan barusan, ada beberapa pertanyaan datang pada kita. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi ketika firman Allah bekerja dan diterima oleh umat? Banyak orang yang kerasukan dan keluarlah roh-roh itu dari dalam diri mereka sambil berseru dengan keras, dan banyak juga yang lumpuh dan timpang disembuhkan. Itu berarti kalau firman Tuhan disampaikan dengan kuasa dan diterima dengan iman, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Orang-orang sebelum menerima Kristus dan beriman kepada Kristus, banyak yang dikuasai dan terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Dan ketika hati mereka menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah itu bekerja di dalam diri mereka. Disitulah roh-roh jahat tidak ada yang mampu bertahan, sehingga mereka yang selama ini bersembunyi di balik orang itu mulai termanifestasi keluar dari diri orang-orang itu. Pertanyaan kedua, apa hasilnya jika penguasa dunia dikalahkan? Maka semua kekuasaannya atas orang-orang yang selama ini diikatnya terlepas, dan ia tidak lagi berkuasa atas orang-orang tersebut. Ada kelepasan atas orang-orang itu dari berbagai keterikatan. Pertanyaan ketiga, apa persoalan yang membuat gereja-gereja tidak mengalami terobosan dalam kehidupan iman mereka? Karena pertama, masih ada saja orang-orang yang mengaku Kristen dan anggota gereja yang masih terus mengikatkan dirinya pada kuasa-kuasa kegelapan dan tidak pernah bersedia melepaskannya. Mereka bukannya menjadi alat Allah untuk mengalahkan dunia, mereka malah bekerja sama dan meminta bantuan kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Orang yang masih terikat dengan kegelapan atau roh-roh jahat tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan, tidak punya keinginan untuk melepaskan orang lain yang terikat kuasa yang sama. Kedua, ada orang-orang yang belum tegas terhadap dirinya sendiri dalam melawan kuasa kegelapan, masih sering berkompromi dan tidak berani atau tidak enak menegur saudara-saudaranya yang masih berurusan dengan kegelapan. Yang ketiga, mereka malah menyatakan tidak ada kuasa kegelapan kok, dan saya tidak percayakan hal-hal itu, sehingga mereka menolak untuk membahasnya. Jangankan mengusir, membicarakannya saja mereka tidak mau. Orang-orang semacam ini ingin membuktikan kalau mereka kuat dan otak mereka cukup logis. Namun sayangnya, mereka malah menggeser masalah. Bila sang ular tua sejak dahulu telah sering menipu manusia, dianggap tidak apa-apa. Yang keempat, saudara, sebagian lagi malah tidak merasa perlu mengusir kuasa kegelapan,
selama kita tidak mengganggunya dan dia tidak mengganggu kita. Orang-orang yang bersikap demikian tidak pernah tahu siapa iblis sesungguhnya dan apa bahaya yang dapat ditimbulkannya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Stop kompromi dengan kekuatan kegelapan. Stop mendiamkan kuasa-kuasa kegelapan. Stop meniru mengusir setan seperti di film-film dengan memegang Alkitab dan salib, memakai baju toga. Karena apa? Karena iblis tidak takut sama semua simbol-simbol pelayanan. Ia hanya takut pada mereka yang hidup jujur, hidup beriman, dan hidup benar di mata Allah. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu kita ingat bersama-sama kalau kita ingin mengusir roh-roh jahat. Yang pertama, Paulus dalam Efesus pasal 6 meminta kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan dengan menggunakan senjata-senjata rohani. Surat Yakobus mengajarkan kita untuk tunduk kepada Allah agar kita dapat mengalahkan iblis. Kita juga diminta bersikap tegas terhadap kegelapan dan tidak memberi ruang untuk ia bekerja di antara kita. Yang keempat, jangan menjadikan semua bentuk